Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Sehli dengan Putri Handayani. Di sini kami akan menjelaskan tugas UTS yang telah diberikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sehli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode program CSS untuk halaman beranda. Yang pertama di sini ada add import. Ini adalah aturan CSS yang digunakan untuk mengimport file CSS eksternal ke dalam file CSS saat ini. Kemudian ada URL. Ini adalah URL dari layanan Google Fonts yang menyediakan font Inter dan Poppins dengan berbagai berat dan gaya. Google Fonts mendukung penyaringan berdasarkan berat font dan variasi seperti italic. Kemudian ada deklarasi CSS padding, digunakan untuk mengatur padding elemen menjadi 0. Padding adalah ruang di sekitar konten dalam suatu elemen HTML, dan nilai 0 menunjukkan bahwa tidak ada padding yang diterapkan. Ini berguna ketika kita ingin menghapus atau mengatur ulang ruang di sekitar isi konten elemen. Kemudian ada deklarasi CSS.container height 100%. Ini digunakan untuk mengatur tinggi elemen yang memiliki kelas kontainer menjadi 100% dari tinggi elemen yang mengandungnya. Dengan kata lain, elemen yang memiliki kelas kontainer akan mengisi seluruh tinggi dari elemen yang menjadi kontainernya. Kemudian ada background color. Properti ini mengatur warna latar belakang header menjadi biru tua, seperti yang kita pilih. Kita bisa mengganti nilai warna sesuai dengan preferensi dari desain yang kita inginkan. Kemudian ada justify content center. Properti ini digunakan dalam konteks flexbox untuk mengatur penempatan konten secara horizontal. Dalam hal ini, konten akan ditempatkan di tengah. Kemudian ada align item center. Properti ini digunakan dalam konteks flexbox, tetapi untuk mengatur penempatan konten secara vertikal. Kemudian ada display flex. Properti ini mengaktifkan model kontainer fleksibel pada elemen header. Dengan ini, kita dapat menggunakan properti flexbox lainnya untuk mengatur tata letak elemen di dalamnya. Selanjutnya ada list style type none. Properti ini menghilangkan tanda atau bulat pada elemen daftar atau list item. Sebagai hasilnya, daftar tersebut tidak akan memiliki penanda. Kemudian ada overflow hidden. Properti ini memastikan bahwa elemen tidak menampilkan isi yang melampaui batasannya. Ini sering digunakan untuk menghindari masalah tata letak ketika elemen mencuat dari luar batas elemen tersebut. Kemudian ada position WebKit sticky. Properti ini membuat elemen tersebut melekat di atas layar saat pengguna menggulir halaman. Kemudian ada text decoration. Properti ini menghapus dekorasi teks standar yang biasanya terkait dengan tautan atau link di dalam halaman web. Dalam hal ini, tautan tidak akan memiliki garis bawah atau dekorasi teks lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan kode program CSS halaman selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putri Handayani. Baik, di sini saya akan menjelaskan CSS pendaftaran. Di sini terdapat media online screen and max width
1440 megapiksel. Ini adalah aturan media query yang mengaplikasikan gaya CSS yang terkandung di dalamnya hanya pada layar dengan lebar maksimum 1440 piksel. Artinya aturan CSS yang berada di dalam blok ini hanya akan berlaku jika lebar layar kurang dari atau sama dengan 1440 piksel. From max width 1440 piksel pada layar dengan lebar maksimum 1440 piksel. Properti ini mengatur lebar maksimum elemen dengan kelas from menjadi 1440 piksel. Ini memastikan bahwa elemen tersebut tidak akan melebar lebih dari 1440 megapiksel 40 piksel pada layar yang lebih besar. Aturan ini dapat berguna dalam membuat desain responsif. Misalnya jika desain situs web Anda memiliki batasan lebar maksimum pada resolusi tertentu seperti 1440 piksel, Anda dapat menggunakan aturan ini untuk mengendalikan tata letak atau ukuran elemen tertentu agar tetap sesuai dengan desain Anda pada lebar tertentu. Baik, untuk hasil akhirnya di sini kami akan menampilkan output dari hasil kode program CSS yang telah kami jelaskan tadi. Di sini menampilkan halaman beranda. Kemudian galeri. Kita bisa menambahkan description dari foto yang kita masukkan. Kemudian ada pendaftaran. Kita bisa mengisi form yang telah disediakan pada halaman web. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.